Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sampai di hari yang ke-14 di bulan mulia ini. Insya Allah kita akan sama-sama meresapi tafsir surat Al-Mulk ayat yang ke-15. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bumi dijadikan Allah mudah untuk dimanfaatkan, berniaga meraih rezeki yang Allah berikan. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi itu untuk kalian dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini merupakan rububiyat, yakni betapa besar dan kuasanya wewenang Allah Subhanahu wa taala mengatur alam raya ini. Allah menuturkan bukti-bukti kekuasaannya dan keesaannya. Firman Allah, Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula. Dialah yang menjadikan bumi itu untuk kalian dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Imam Muhammad Ali As-Sabuni menerangkan ayat Allahu Jalla wa Ala ja'ala lakumul arda layyinatan sahlatal masarik. Artinya Allah menjadikan bumi itu bagi kalian fleksibel dan mudah dilalui. Ini menunjukkan nikmat Allah pada bumi. Allah menjadikan bumi zalula, yaitu mudah dihuni, mudah ditanami, mudah digali dan dimanfaatkan. Tidak keras dan tidak liar sehingga manusia bisa hidup di atasnya. Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan kata zalulan artinya adalah yang ditundukkan. Kata zalul menggambarkan sesuatu yang jinak dan mudah dikendalikan. Artinya, bumi diciptakan dengan sistem yang memungkinkan manusia hidup di atasnya. Adanya gravitasi, kemudian tanah yang bisa ditanami, air, dan hukum-hukum alam bekerja dengan stabil. Semua itu adalah bentuk penundukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Famshu fi manakibiha, maka jelajahilah oleh kalian segala penjurunya. Fasluku ayyuhan nas fi jawanibiha wa atrafiha, maka jelajahilah oleh kalian wahai manusia pada penjuru bumi itu dimanapun berada. Berjalanlah ke seluruh penjuru bumi, jelajahi gunung, lembah, dan berbagai wilayah. Lakukan usaha, perdagangan, pertanian, dan pekerjaan lainnya. Kata manakib itu merupakan bentuk jamak dari mankib, artinya sisi. Maknanya menurut para ulama adalah bisa berupa penjuru, sisi, atau bagian bumi yang manapun. Ayat di atas merupakan ajakan bahkan dorongan kepada umat manusia secara umum dan kaum muslimin secara khusus agar memanfaatkan bumi sebaik mungkin dan menggunakan untuk kenyamanan hidup mereka tanpa melupakan generasi berikutnya. Wa kulu mir rizqi, dan makanlah oleh kalian sebagian dari rezekinya, rezeki yang Allah berikan. Ibnu Katsir menekankan rezeki itu milik Allah. Dialah yang menciptakan sabab dan hasil, manusia hanya mengambil bagian yang Allah tetapkan. Al-Alusi berkata, untuk mengungkapkan berbagai jenis pemanfaatan dan pengelolaan, seringkali Al-Quran menggunakan kata makanlah, sebab ungkapan memakan adalah manfaat yang paling penting dan paling umum bagi manusia. Ayat yang mulia ini menempatkan proporsi yang sangat tepat antara usaha dan keyakinan. Usaha adalah kewajiban yang menjadi wasilah didapatkannya rezeki, sementara bahwa rezeki itu ada di tangan Allah adalah sebuah keyakinan yang utuh. Wa ilaihin
nusyur, ay wa ilaihi ta'alal marja' ba'da al-mauti wal fana. Artinya hanya kepada Allah lah kalian akan kembali setelah mati dan fana. Lil hisabi wal jaza, untuk dilakukan hisab, perhitungan, dan menerima balasan dari amal kalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah makna tafsir surat Al-Mulk ayat yang ke-15. Allah memudahkan bumi sebagai rahmat. Kita manusia diperintahkan berusaha sebagai kewajiban tanpa meragukan keyakinan bahwa rezeki itu hanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dunia ini bukan tujuan akhir, ada kebangkitan dan ada akuntabilitas, pertanggungjawaban segala apa yang kita lakukan di dunia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.